Pidana, pada kali ini kembali lagi pada Criminal Law Podcast series 2 tahun 2022. Kembali dengan saya di sini Lisa Aprilia selaku host dengan ditemani dua cowok-cowok ganteng nih dari dua generasi yang berbeda. Di sebelah kanan saya ada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2020. Saya hai dulu. Halo sahabat pidana. Dan di sebelah kiri saya ada dosen idola mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Fiska Maulidia Nugroho SHMH. Saya hai dulu Bapak. Halo Sobat Pidana. Oke nih Sobat Pidana, pada kesempatan kali ini kita mungkin akan ngobrol-ngobrol santai nih dengan dua cowok ganteng ini terkait menyongsong Hari Sumpah Pemuda, terkait khususnya bagaimana sih sebenarnya peran pemuda dalam pembaruan dan juga pembangunan hukum di Indonesia, khususnya di bagian hukum pidana nih. Mengingat sekarang kan kita lagi gencar-gencarnya nih banyak isu-isu terkait pembaruan dan pembangunan hukum dalam pidana, khususnya dalam RKUHP sendiri nih. Kebetulan Rizky ini mahasiswa angkatan 2020 pidana ya. Oke nih, Rizky mungkin perkenalan dulu nih. Rizky ini sebenarnya siapa dan kesibukannya apa aja sih selain jadi mahasiswa gitu. Halo sahabat pidana, kenalin aku Rizky Putra Purnomo, mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Jember. Berarti masuk FHUNET tahun 2020. Kesibukan sehari-hari sibuk nggak ngapa-ngapain. Sibuk kuliah. Oke. Sibuk kuliah, jujur kuliah kalau offline sama online tuh beda banget. Oh, gitu. Beda banget. Dulu tuh kalau online sibuk tapi ya udah di rumah, capek tinggal rebahan bentar nanti kuliah lagi. Kalau sekarang sudah enggak, jarak kuliah bentar nggak mungkin dikit-dikit bolak-balik rumah, mungkin di ruang baca. Jadi emang kesibukan setiap hari kuliah aja nih. Apakah ada kesibukan lain di luar kuliah? Oh mungkin? iya. Atau jadi influence atau jadi apa nih? Sekarang kan pemuda-pemuda sering banget nih yang cari kesibukan di luar kuliah. Gimana Rizky? Kebetulan tiap hari sambil kuliah, sambil bikin konten di TikTok. Gara-gara dulu pandemi, Kak. Pandemi 2020. Lulus SMA, udah keterima di sini lewat SNMPTN, nggak ngapa-ngapain kan, nganggur berbulan-bulan itu waktu itu, nggak ngapa-ngapain ya? Bikin TikTok. Terus lama-lama bikin yang nonton rame, jadi keterusan sampai sekarang. Oke nih, berarti Rizky ini Sobat Pidana salah satu TikToker Jember. Jadi mungkin kalau Sobat Pidana yang sering berselancar di dunia TikTok sudah nggak asing nih dengan wajah Rizky ini. Rizky, gimana sih rasanya sekarang Rizky ini selain jadi TikTokers mungkin khususnya kan untuk yang utama kan Rizky jadi mahasiswa hukum nih. Gimana kira-kira rasanya? Mungkin Sobat Pidana di luar mungkin ada yang SMA yang menonton juga pengen tahu nih TikToker andalannya gimana sih rasanya jadi mahasiswa hukum gitu. Seru, tapi berat juga. Beratnya ya ngatur waktunya itu yang paling susah. Karena kalau waktu kuliahnya masih online mungkin masih sempet lah kalau membuat bikin TikTok, tapi kalau sekarang kalau kuliahnya offline susah, paling mungkin bisa Sabtu Minggu, tapi ya udah dimaksimalin jadi Senin sampai Jumat full fokus kuliah, Sabtu Minggu baru tetapi yang utama kuliah dulu. Oke, yang utama kuliah dulu ya. Oke nih Rizky, mungkin Rizky nggak asing nih dengan sekarang yang mungkin di bidang pidana itu kan gencar-gencarnya sedang pembangunan hukum, pembaruan hukum, ada pembentukan RKUHP dan lain sebagainya. Nah, Rizky sendiri nih melihat peran Rizky selaku mahasiswa, apalagi perwakilan pemuda lah aku sebutnya, perwakilan pemuda Jember gitu, yang cukup aktif baik di dunia maya maupun di dunia secara nyata itu, gimana sih Rizky melihat peran pemuda sekarang di dalam masyarakat itu sendiri, apalagi kan mahasiswa kan katanya agent of change gitu dalam masyarakat itu sendiri. Silakan. Kalau menurutnya Rizky, kalau menurutnya Kakak tadi agent of change, kalau menurutnya Rizky agent of change sama agent of development. Dari dulu nggak perlu sekarang, dari dulu pemuda itu berperan banget lah buat kemajuan bangsa. Tolak ukurnya Sumpah Pemuda 1928 kan, sekaligus ini juga perayaan Sumpah Pemuda. Oke nih, aku mungkin beralih ke Pak Fiska. Pak Fiska mungkin selain jadi dosen, mungkin bisa diceritakan kepada Sobat Pidana di luar kesibukannya selain menjadi dosen nih. Apalagi Bapak kan selaku dosen yang milenial dan gaul gitu. Ya. Baik, terima kasih Saudari Lisa, Mbak Lisa dan Mas Rizky ya. Baik, seperti ini bukan Mas Rizky Bilar ya? Bukan ya. Adiknya kebetulan. Jadi Sobat Pidana, saya merasa terhormat diundang sama teman-teman saya Lesa untuk mengikuti kegiatan yang positif, yaitu podcast Knalpot ya namanya, Criminal Law Podcast.
Nah, ini luar biasa. Baik, jadi Mbak Lisa, Mas Rizky, kegiatan saya selain mengajar tentunya ya Tridharma perguruan tinggi. Jadi ada pendidikan, yakni bukan hanya ngajar tetapi juga meneliti, riset, terus melakukan suatu pengabdian. Tentunya saya juga diberikan tugas tambahan oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Jember, yakni Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono selaku dekan kami, yakni menjabat sebagai ketua Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum. Yakni di sini banyak kegiatan-kegiatan yang itu bersifat non apa ya? Tidak ada sama sekali kita meminta uang dari masyarakat miskin, non profit seperti itu. Non profit kita melakukan kegiatan-kegiatan itu seperti penyuluhan, terus kemudian ada di bidang litigasi, yakni adalah pendampingan di kegiatan-kegiatan konsultasi hukum dan lain sebagainya seperti itu. Dan di bidang lain selain pengabdian itu ada pengabdian, penelitian, pendidikan, seperti itu, Darmas. Nah, kegiatan di luar kampus, nah ini kegiatan di luar kampus saya adalah entrepreneur. Saya kebetulan memiliki toko gitu ya. Jadi hobi saya juga jual beli. Ada beras gitu ya, ada beras nih Mbak, kita jualan beras nih. Jadi pas waktu liburan gini ya, hitung-hitung, ini kita jual beras gitu. Kemudian jualan kopi ada, kemudian jualan banyak lah. Dan juga saya juga peternak telur nih, ayam. Jadi sambil bahasa Jawanya ngingu ayam gitu ya. Jadi telur-telurnya itu kita, jadi yang mungkin dimakan sama adik-adik criminal law ini mungkin juga telur dari saya gitu ya, bukan saya yang bertelur ya, tapi telur dari Pak Fiska, telur ayamnya kami gitu ya. Nah seperti itu, bukan telurnya saya ya. Kalau telurnya saya itu ambience gitu kan, atau seperti itu. Nah itulah kira-kira seputar apa kegiatan-kegiatan di luar kampus seperti itu, di dalam kampus sama di luar kampus seperti Oke nih, baik Pak Fiska. Melihat kegiatan Pak Fiska tadi juga menjadi salah satu pimpinan dari Biro Pelayanan Bantuan Hukum FH UNED nih. Apakah dalam kegiatan Pak Fiska ini, terutama dari apa amanat yang diberikan oleh Prof Dekan dalam menjalankan BPPH nih, apakah Pak Fiska juga melibatkan pemuda atau khususnya mahasiswa-mahasiswi UNED yang mungkin Pak Fiska libatkan secara langsung maupun tidak langsung nih, mengingat kan antara generasi milenial dan juga generasi Z ini diharapkan saling kontribusi seperti itu, Abiska. Baik, terima kasih Mbak Lisa. Pertanyaannya menarik ya. Memberikan kesempatan BPPH itu kita patut berterima kasih pada siapa? Pertama adalah pada pimpinan, kemudian kita juga berterima kasih pada founding father BPPH itu sendiri. Yang tentunya apabila tidak ada beliau-beliau itu, otomatis BPPH ini tidak akan berjalan atau tidak akan lahir gitu. Saya ini hanya generasi dari kesekian puluh ketua yang terdahulu, yang beliau tentunya lebih hebat dan juga lebih bijak dalam menjembatani BPPH ini yang menjadi lebih maju. Nah, mahasiswa itu adalah unsur dari kegiatan BPPH. Namanya mahasiswa paralegal. Nah, tentunya ada mahasiswa ya. Saya nggak menyebut mahasiswi atau kita sebut sebagai A gitu aja ya, mahasiswa gitu ya. Nah, di situ unsur-unsur itu penting karena apa? Satu, mahasiswa itu tenaganya itu lebih kuat gitu, istilahnya mereka kuat dalam berpikir, kuat dalam bertindak, terus keberaniannya luar biasa. Kadang kita juga harus ngerem, bentar. Ini kasusnya ya kayak gimana nih. Jadi mereka semangat banget untuk mengikuti seluruh rangkaian atau yang kita sampaikan. Kita minta tolong nih, kita ada namanya konsultan, ada namanya klien nih datang konsultasi masalah ini XY gitu. Mereka langsung buka buku, mereka langsung searching web, kemudian mencari informasi ya, mereka langsung otomatis ikut. Saya BPPH, saya mewakili BPPH, tidak mungkin peran mahasiswa kita tinggalkan atau kita tanggalkan. Bahkan poin senternya adalah atau yang paling utama itu adalah bagaimana mengabadikan
kegiatan-kegiatan BBBH ini adalah bersama dengan mahasiswa itu. Karena BBBH nggak mungkin unsurnya hanya dosen, kemudian saya, sekretariat, sekretaris, itu ya dengan Pak Andika gitu ya, advokat, nggak ada mahasiswa, ini unsurnya nggak terpenuhi. Mungkin kalau di tempat lain mungkin ada pengecualian, tapi kalau di kami tentunya di Fakultas Hukum ya mau tidak mau mahasiswa harus ikut, istilahnya yang mau gitu, boleh ikut seperti itu. Kita membuka peluang lebar seperti itu. Tentunya Mbak Lisa kan juga sekarang lagi proses mengikuti pelatihan paralegal ya, pendidikan dan pelatihan paralegal seperti itu. Mas Rizky nanti kalau ada waktu juga boleh mengikuti itu. Kebetulan Mas Rizky juga ikut Mas Rizky. Peserta paralegal Ya. Nah, semoga aja bisa lanjut gitu seperti itu. Itu seperti itu Mbak Lisa. Baik, terima kasih Pak Fiska. Jadi untuk Pak Fiska dan juga Rizky nih mungkin pertanyaan sebelum ke Pak Fiska mungkin saya ke Rizky dulu lagi. Sekarang nih di era digital yang seperti sekarang, kayak tadi Bapak Fiska menyebutkan sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan dari fakultas atau kampus itu juga melibatkan mahasiswa nih. Tapi di era digital ini Rizky melihat nih, apakah peran mahasiswa ini atau peran pemuda ini malah mundur atau malah menurun efektivitasnya, karena dengan ditunjang kemudahan itu biasanya orang males-malesan gitu. Terutama kan yang sering kita temui dengan mahasiswa adalah minat bacanya nih gitu. Apakah Rizky ini selaku mahasiswa hukum juga merasakan dengan kemudahan internet dan era digital ini malah terjadi kemunduran atau malah peningkatan seperti itu? Silakan dijawab Rizky. Oke, makasih Kak Lisa. Kalau menurutnya Rizky jauh maju banget. Kerasanya itu kalau misalnya lagi ngobrol bareng teman-teman, lagi di ruang baca ngobrol, bertukar pendapat, kalau ada pendapat-pendapat lain yang jauh lebih bagus, substansinya kalau orang ini, temen ini ngomong ada, kan kita pasti mikir, ini belajar dari mana, kok bisa, padahal dosennya kita sama, tapi kok ilmu yang ditangkap beda. Maksudnya ilmuku nggak sebanyak ilmunya dia, itu pasti kita mikir sampai sana. Dan itu pastinya karena bantuan internet, karena bantuan digitalisasi yang sekarang semuanya diaksesnya gampang. Makanya kadang digitalnya sudah gampang, kalau kitanya nggak manfaatkan dengan baik-baik, ya rugi juga gitu. Kayak gitu. Terus kalau misalnya dosen lagi di kelas ngasih pertanyaan, beberapa angkat tangan, tapi kan pasti kerasa ada yang mahasiswa jawabannya lebih substantif, lebih berbobot daripada cuman mahasiswa yang lain. Itu kan pasti kita mikir, wah ini mungkin karena digitalisasi sekarang mereka rajin baca, jadi kalau jawab itu lebih berbobot menurutnya Rizky. Oke, baik, untuk ke Pak Fiska sendiri, Pak Fiska ini kan sudah melalui beberapa generasi, dari generasi milenial ke Gen Z sekarang. Nah, Pak Fiska untuk melihat sekarang kan apalagi banyak nih dengan, kalau kata Rizky, dengan digitalisasi itu memudahkan untuk teman-teman mencari informasi. Nah, kalau dengan Pak Fiska dari dulu yang mungkin hanya melihat buku dan lain sebagainya, melihat mahasiswa sekarang nih yang mungkin jarang memegang buku tapi lebih mengandalkan digital, itu bagaimana sih? Apakah juga Pak Fiska merasakan perbedaannya atau bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Lisa, dan saya apresiasi dengan tadi komentar dari Mas Rizky ya. Memang tidak bisa dipaksakan itu. Kalau dulu kan zaman kita tahu ya, foto-foto pasca hitam putih ya, foto hitam putih, kemudian foto berwarna. Foto hitam putih dulu itu ada istilah mereka itu individualistik banget ya. Ketika koran terbit, orang itu pasti baca. Sebelahnya ada koran, sebelahnya orang baca koran, sebelahnya ada baca koran, bahkan sampai di kereta. Kita lihat kalau kita searching ya sejarah peradaban manusia atau peradaban apa gitu ya, kemudian koran gitu, pasti mereka fotonya pasti di Google gitu ya, keluar orang baca koran gitu. Hampir sama sekarang itu ke titik di mana mahasiswa itu tidak boleh lepas dari gadget. Gawai inilah. Apakah harus lepas dari buku? Ya tentunya itu harus disinkronisasikan. Contoh, kita bawa buku, kita juga bawa handphone. Kalau pas waktu kita itu capek lihat handphone, ya kita lihat buku. Terlalu ekstrim lihat handphone, mata kita rusak gitu kan ya. Sama kayak saya ini kan kacamataan sekarang itu gara-gara saya terlalu ekstrim dulu lihat laptop seperti itu. Karena dulu handphone nggak terlalu, kita laptop gitu. Kemudian pencahayaan itu juga ngefek. Terus kemudian mahasiswa yang
Saya juga demikian. Tanpa handphone itu kita ambiar gitu ya, hampa gitu. Harus mau tidak mau ya harus punya handphone. Entah mereknya itu apa, fasilitas yang ada seperti apa, minimal kita ada namanya searching. Jadi engine-nya adalah mesin pencari informasi yang harus kita gauli gitu loh. Jadi mesin pencari informasi apa? Kalau Rizky sebagai mahasiswa hukum ya mau tidak mau 80% dari proses pencarian di mesin itu yaitu adalah apa itu korelasinya dengan hukum. Apalagi sekarang keluar nih perlindungan data pribadi, undang-undang ya kan terbaru beberapa hari kemarin. Nah mau tidak mau kan ini maksudnya apa undang-undang? Nah, Rizky sebagai mahasiswa ini apa? Lah kalau seandainya Rizky ketika sudah membaca, Mbak Lisa juga sudah membaca, dosen dia buka handphone aja sampai begini-begini ya kan, sorry ya, gini-gini, masih searching gini. Nah kita jangan mojokin Bapak Ibu dosen itu karena apa? Generasinya beda Mbak Lisa. Mereka yang harus kita bantu. Bapak izin ada informasi dari media, apalagi sekarang televisi itu beritanya itu ya tahu sendiri lah ya. Informasi-informasi itu nggak segamblang di koran atau apa ya. Nah, koran juga mungkin update-nya adalah satu hari berselang 1 hari 24 jam baru update gitu ya, maka itu terlalu ketinggalan gitu. Tapi kan istilahnya koran itu juga fasilitasnya juga luar biasa. Saya juga hampir tiap hari juga baca koran dan juga baca koran itu untuk mensiasati teman-teman atau bapak-bapak yang memang dia nggak mampu untuk action di sini gitu, maka tetap ada koran, tetap ada buku, tabloid apapun tetap ada gitu. Maka ini nggak bisa ditinggalin. Apa yang ditulis di tekstual print out dan juga ini. Cuman sayang, ini Mas Rizky sama Mbak Lisa, kita satu kertas itu memotong satu pohon. Istilah gini, perbandingan antara pohon yang ditebang dengan hasil luaran yaitu berupa kertas, tisu kertas itu kan hasil dari pohon ya kan ya. Dan itu lebih baik, apalagi kita ada namanya global warming kan gitu kan. Global warming itu kan juga perhatiannya adalah kita lebih baik menumbuhkan pohon sebanyak-banyaknya, kita menggunakan handphone. Tapi kembali lagi juga handphone juga demikian. Akhirnya kita ketagihan, bukan malah membaca informasi yang ke arah hukum, tapi juga ke arah-arah yang ya tahu sendirilah sekarang. Baik, oke. Untuk ke Pak Fiskal lagi nih. Untuk Pak Fiskal kan dari akademisi dan lain sebagainya, jadi terkait teori-teori hukum dan bagaimana praktek hukum kan tahu. Nah, sebenarnya nih Pak, terkait pembangunan dan juga pembaruan hukum nih, seberapa ataukah memang ada nih di undang-undang peran pemuda atau peran dari mahasiswa di dalamnya sih, atau bagaimana sebenarnya perannya yang seharusnya itu Pak? Baik, terima kasih. Kita sudah tahu ada namanya peran kepemudaan itu ada di undang-undangan ya. Tahun 2009 itu ya, undang-undang nomor 40 tahun 2009 yaitu tentang kepemudaan. Itu saat itu menjadi corong atau tolak ukur bahwasanya terlegitimasi dengan suatu peraturan perundang-undangan. Ditentukan sehingga sosok pemuda yang menjadi mahasiswa. Jadi mahasiswa sama dengan pemuda. Pemuda sama dengan mahasiswa. Tanda kutip mahasiswanya S1. Kalau mahasiswanya S3 kayak saya, kakak-kakak kelas saya tentunya kan sepuh-sepuh ya kan. Nah, mahasiswa tanda kutip S1 yang lulus dari SMA, STM dan sebagainya atau madrasah. Itu pindah ke sebagai mahasiswa. Perannya pembaruan hukum pidana, mereka bisa secara langsung, tetapi bukan sebagai bagian. Istilahnya gini, memang ada masyarakat ya, ada formulasi masyarakat itu juga bagian dari unsur untuk membuat suatu undang-undang kan. Ada namanya public hearing, kemudian discussion FGD dan lain sebagainya. Tetapi yang dimaksud di sini mungkin Lisa adalah peran mahasiswa memperhatikan konteks pembaruan hukum. Berarti perhatiannya seperti apa? Contoh, kementerian sudah punya seperti YouTube, seperti Instagram. Nah, mahasiswa kan juga menjadi bagian penting untuk apa? Untuk memberikan masukan.
frasa ini kurang tepat, apa tinjauannya, hasil bacaannya, hasil referensi itu. Jadi mahasiswa boleh secara langsung mengikuti, kemudian peranannya juga dia sebagai kritik, memberi saran. Mahasiswa nggak boleh lepas. Maka kalau ada seminar, webinar, ada diskusi, maka ya mau tidak mau harus ikut. Itu perannya Mbak Risa, itu peran. Kalau misalkan perannya yang lain seperti demonstrasi, contoh ya, demonstrasi pemuda ini, ya kita tahu ya, demonstrasi itu kan menyampaikan aspirasi dari inspirasi yang dia peroleh, yang dia ingini, tapi tanda kutip jangan sampai ya merusak atau apa ya gitu. Nah, itu mahasiswa, apalagi dengan kebanggaan alma mater tercinta seperti itu, Mbak. Oh, baik, terima kasih Pak Fiska. Kembali lagi nih ke Rizky. Tadi kan sudah disebutkan Pak Fiska, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 ya Pak Fiska. Terkait peran pemuda dan sebagainya. Artinya di sini kan pemerintah nih sudah menjamin melalui regulasi dan aturan. Nah, Rizky sendiri nih selaku pemuda, bagaimana sih merasakan yang sekarang Rizky rasakan? Apakah memang pemerintah sudah cukup nih memberikan wadah atau memberikan tempat lah untuk menunjang dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 itu. Jadi sebagai bentuk aktualisasi undang-undang tersebut, apakah pemerintah ini sudah maksimal atau belum nih yang Rizky rasakan sampai saat ini? Oke, makasih Kak Lisa. Kalau menurutnya Rizky, bukan maksimal lagi, udah lebih dari maksimal. Tapi yang perlu di notes, kita sendiri sebagai pemuda itu gimana bisa maksimalin apa yang sudah disediakan pemerintah, apa yang sudah difasilitasi pemerintah untuk layanan pendidikan, terutama untuk mahasiswa Fakultas Hukum. Tapi yang perlu di notes lagi menurutnya Rizky satu, contoh, misal seperti Fakultas Hukum Universitas Jember ini, kita sarana prasarannya sudah lengkap, sudah perfect banget lah, ruangan-ruangannya sudah memadai. Yang pasti gimana caranya kita buat bisa maksimalin itu. Tapi ada satu yang pengen Rizky sampaikan, meskipun kita bisa maksimalin itu, contoh dengan kegiatan ya. Dengan kegiatan positif atau iya, benar gitu banget, ya? dengan kegiatan narkotika seperti itu. Dengan intinya dari Rizky sendiri dengan kemudahan yang ada lebih baik diarahkan di hal-hal positif. Bener seperti banget. itu. Oke nih. Minimal nggak vandalisme, nggak merusak gitu kan. Kadang coret-coret gitu ya. Menuliskan nama pacarnya, Pak. Itu peran pemuda loh. Maksudnya kayak ini ada korus meja gitu, tiba-tiba dia coret-coret. putus sama pacarnya, tiba-tiba dilempar, vandalisme kan. Terus kemudian dia loncat dari meja ke meja satunya, gitu kan nggak boleh itu ya. Nah itu vandalisme, tonton kayak menyoret-nyoret tembok itu nggak boleh. Terus kemudian kalau ini kan kursi ini ada fasilitas kaki ya, memang ini untuk diinjek gitu ya, kan di kelas juga ada buat buku, nah, itu jangan diinjek. Nah itu sebenarnya peran pemuda di kelas gitu ya, jangan jauh-jauh peran pemuda ya. Makanya kalau dulu Bung Karno ngomongin masalah pemuda, berikan saya pemuda gitu ya, kan saya goncangkan dunia gitu ya. Nah sekarang jangan sampai pemuda goncangin kursi gitu ya, goncangin dunia jangan kursi gitu loh. Jadi mau tidak mau fasilitas kampus harus kita jaga, seperti buang sampah jangan sembarangan, habis buang air ya harus disiram gitu, jangan ninggalin sejarah di situ. Nah itu peran pemuda sederhana di situ di kampus. Baik. Baik, menarik sekali nih atas perbincangan kita kali ini dengan dua cowok-cowok ganteng dari dua generasi yang berbeda. Jangan salah, Mbak Lisa juga cantik. Karena satu-satunya perempuan di sini kebetulan. Oke nih, mungkin yang terakhir bagi sobat pidana secara keseluruhan atau baik untuk teman-teman yang nantinya akan nonton podcast kita nih, pesan dari Rizky sendiri nih selaku perwakilan pemuda dan juga mahasiswa untuk pemuda-pemuda di luar sana nih, gimana? Silahkan Rizky. Pesan dari Rizky, maksimalin apa yang sudah ada. Sekarang semuanya sudah gampang, nyari ilmu gampang di internet, nyari informasi-informasi yang terupdate semuanya juga gampang. Jadi maksimalin, jangan sampai buang kesempatan itu sia-sia. Oke nih, intinya sobat pidana jangan sia-siain kesempatan yang udah ada dan kemudahan yang ada sekarang. Saya beralih ke Pak Fiska nih, pesan dan nasihat untuk kami nih yang mungkin masih belum merasakan pahit manis kehidupan ini gitu. Dan silakan Pak Fiska. Peran pemuda yaitu pertama menjaga apa yang sudah diamanahkan kepada kita gitu ya, menjaga. Jadi Mbak Lisa, Mas Rizky, teman-teman sobat pidana, sesuatu hal yang sudah diamanahkan secara langsung
maupun tidak langsung ya. Secara langsung yaitu menyampaikan gitu. Tidak langsung contohnya adalah diberikan melalui orang lain, ya harus kita jaga. Yang kedua yaitu adalah bertanggung jawab. Waktu, disiplin, penampilan juga. Ya, penampilan itu juga menjadi bagian pemuda sekarang gitu ya. Penampilan gitu. Makanya saya bangga nih pakai jaket Ebonet nih. Jangan bangga Mercedes. nih. Iya, luar biasa nih gitu. Sekaligus kita promosi ya, gitu kan nggak apa-apa ini kebanggaan. Kita juga nggak mau ketinggalan, maka anak-anak pemuda sekarang, anak-anak muda sekarang, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember spesial dan juga teman-teman sobat pidana ini mau tidak mau tadi jaga amanah, disiplin dan juga penampilan gitu ya. Penampilan itu salah satu poin penting. Ya, penampilan ya. Apapun lah modifikasinya, pokoknya harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan juga tentunya menjaga moralitas, eksistensi moralitas kita, attitude, etika, tata krama itu yang sering mulai ditinggalin gitu ya. Ketemu dengan orang-orang sepuh ya, bukan amit, mohon permisi, mohon maaf saya melintas gitu ya, nggak langsung bus gitu ya. Itu. Nah itu, dan juga menjaga keutuhan NKRI. Untung kita ini nggak ada yang namanya bela negara seperti Korea gitu ya. Ya kan? Wajib militer. Ya kan, wajib militer ya seperti itu. Nah kalau sedangkan wajib militer tentunya Mbak Lisa ini sedikit-sedikit keker nanti badannya. Mas Rizky juga gitu ya. Nah itu adik-adik sekalian, semoga apapun yang disampaikan hari ini tidak jauh dari kata sempurna kan ya, sesuatu yang sempurna, tapi minimal kita Sumpah Pemuda ini sekarang bukan lagi hal yang tabu gitu ya. Ini harus mau tidak mau ya harus dilaksanakan kegiatan-kegiatan itu tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih nih atas dua pembicara kita pada sore hari ini. Intinya untuk sobat pidana, pesan dari percakapan kita pada kali ini, perbincangan kita pada sore hari ini adalah dengan apa yang ada sekarang, dengan kemampuan yang dimiliki pemuda, jangan sampai disia-siakan, tetap dijaga moralitasnya, tetap menjaga apa yang ada dan tetap mengembangkan apa yang ada di diri kita. Intinya untuk para pemuda dalam rangka Sumpah Pemuda pada hari ini jangan cuma dimaknai sebagai peringatan-peringatan hari besar, tapi juga harus dimaknai secara pesan moral dan lain sebagainya. Intinya jangan tanyakan apa yang diberikan negara kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara. Baik, terima kasih Sobat Pidana atas kesempatan dalam perbincangan kita pada kali ini. Semoga bisa bertemu nih dalam podcast-podcast dari seri-seri berikutnya yang diadakan oleh Criminal Law Podcast. Sekian dari saya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CLSA, sinergitas, integritas. Terima kasih.